Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom The Seniors Home. Kita berjumpa lagi bersama-sama dengan Tuhan di hari ini. Biar hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dalam setiap kehidupan kita, amin. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya tentunya semuanya dalam keadaan sehat-sehat semua, amin. Biar pagi hari ini kita satukan hati kita angkat pujian kita memuji Tuhan. Dan bersama-sama kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai, kita doa. Biar setiap apapun yang kita lakukan, kita selalu mengundang Tuhan. Karena kita percaya dengan hadirnya Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kita. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik. Sungguh kami percaya Tuhan, kasih-Mu takkan pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih kalau Kau izinkan kami lewati hari demi hari Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau Kau masih memberikan nafas kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih kalau Engkau masih memberikan kesehatan, memberikan kekuatan buat kami. Kami bersyukur buat setiap kebaikan. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar hari ini Tuhan, kami naikkan pujian, kami naikkan sembah kepadamu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu pujian
Biar sungguh Tuhan yang bertahta dalam setiap pujian umatnya. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh Rabashanda. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Oh haleluya, haleluya, Engkau yang kami sembah. Haleluya Yesus, haleluya. Kurabashanda karalabashe.
Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Dia yang layak disembah. Oh, kami percaya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu takkan pernah habis, takkan pernah berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Oh, Rabashanda Garalaba Ralaba. Haleluya, Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Oh, Rabata Karalaba Shikaralaba Ralaba 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 Ralaba. Oh, Rabata Karalaba Ralaba 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 Ralaba. Shikaralaba Ralaba Ralaba ya Ralaba 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 Ralaba. Oh, Rabashanda Karalaba Ralaba. Haleluya Yesus, haleluya. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang ajaib. Engkau yang sanggup memulihkan setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir bagi setiap kami. Amin. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Baik kami yang ada di rumah-rumah Tuhan, Engkau menjamah dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, Engkau baik Tuhan. Oh, Rabashanda Karala. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Pagi hari ini saya percaya setiap pujian penyembahan yang kita naikkan, Tuhan mendengar. Dan Tuhan yang ada di surga hadir menjamah setiap kita. Biar pagi siang hari ini kita tetap percaya bahwa Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu saat ini mungkin dalam keadaan tidak kurang baik, badan tidak sehat, percaya Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Percaya Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Pagi hari ini, di saat hadirat Tuhan ada, memberikan kekuatan yang baru bagi kita, memberikan semangat yang baru, pengharapan yang baru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada Allah yang ajaib, tiada Allah yang dahsyat seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Oh, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab
sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan lebih lagi. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau yang kami sembah, haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, oh Yesus Tuhan. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Angkat suaramu, angkat tanganmu, oh. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami, umur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh kami percaya Tuhan, setiap penyembahan kami, pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang dahsyat. Amin. Kau Allah yang luar biasa. Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Oh haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi shalom. Siap memuji Tuhan? Amin. Oke. Saya percaya di rumah-rumah,
di mana kita berada, baik di tempat ini, di saat kita sungguh dengan penuh sukacita, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Setiap hidup kita dikuatkan karena kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yes. Bersama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, oh, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat tanganmu. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi angkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Dengan sorak-sorai katakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Saya percaya di rumah-rumah di tempat ini ada sukacita dari Tuhan. Amin. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan pengharapan yang baru. Baik Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan setiap hati kita, jiwa kita untuk sungguh-sungguh kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan. Biar Engkau berfirman buat kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
Di setiap langkahku percaya. Sekali lagi firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ini doa kami Tuhan, ini pernyataan iman kami. Haleluya. Oh. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Oh, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lebih lagi sambil berikan kemuliaan buat Tuhan, katakan, sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Oh, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami percaya Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami di tempat ini, Engkau hadir Tuhan. Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Sekalipun mata jasmani kami tidak dapat melihat kehadiran-Mu, tapi mata iman kami boleh melihat kehadiran Allah di ruangan ini. Mata iman kami boleh melihat kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Allah. Itu semua karena anugerah. Itu karena semua cinta Allah yang Kau berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang bulan ini Tuhan. Sepanjang bulan September ini. Bahkan sepanjang tahun ini Tuhan. Ini membuktikan Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang berdaulat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh dijamah oleh pengurapan Allah. Setiap orang yang membuka hati, membuka hidupnya, boleh dilawat Tuhan. Boleh dipenuhi dengan kasih dan kemurahan Allah. Sekalipun sidang jemaat-Mu tidak hadir di tempat ini, mereka ada di rumah-rumah. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu ada di setiap rumah-rumah yang ada. Hadirat-Mu boleh menjamah hidup mereka. Dan hidup mereka tidak sama lagi seperti hari-hari yang lalu. Bapa, berkati setiap kami Tuhan. Hamba-Mu tidak dapat berbuat banyak untuk sidang jemaat-Mu. Tapi Kristus yang kami sembah dapat berbuat banyak untuk setiap kami. Dapat menyelamatkan kami. Dapat membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Dapat membawa kami kepada kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Izinkan Tuhan boleh menjamah hidup-Mu 1-2 menit ke depan. Biar keyboard boleh mengalun dengan lembut. Hadirat Tuhan boleh menjamah setiap kami. Hadirat Tuhan boleh menjamah hamba-Mu Pak Yosep Tuhan, yang memainkan keyboard tuh. Urapi hidupnya, urapi jarinya Tuhan. Boleh menjamah setiap kami melalui permainannya. Kau berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh tempat dan waktu. Jamah Tuhan. Jamah. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan cinta-Mu. Karena dengan itu
kami akan bersemangat menjalani hari-hari kami. Karena dengan cinta-Mu, kami akan bergairah, boleh melayani Tuhan. Boleh melayani pekerjaan-Mu. Bahkan kami boleh bekerja dengan takut akan Allah. Terima kasih Tuhan. Urabasikirababaya. Kirabaya rabasikirabata karabasikirababa. Kirabasikirabata karabasikirababa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan Tuhan. Biar pengurapan Allah membersihkan, menguduskan, mencucikan. Dan hamba boleh dipakai menjadi saluran yang berkat, yang bersih. Saluran itu bersih dalam nama Yesus. Biar ada aliran air dari Allah yang Maha Tinggi turun kepada sidang jemaat-Mu. Yang membutuhkan jalan keluar, diberikan jalan keluar. Yang membutuhkan penghiburan, diberikan penghiburan. Yang membutuhkan damai sejahtera, menerima damai sejahtera itu. Yang membutuhkan kesembuhan, disembuhkan Allah dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan, Allah yang membuka pintu, Allah yang sanggup memberkatinya. Yang membutuhkan pemulihan dalam keuangan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi juga sidang jemaat-Mu. Mereka boleh menerima berkat ini, berkat firman ini dengan penuh antusias, penuh dengan respon untuk boleh mengerti dan melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih worship leader, singer. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom juga setiap kita yang ada di tempat ini yang setia melayani Tuhan. Untuk Fendi, untuk Pak Yosep, terima kasih. Untuk Dems, Ibu, Made, Pak Agus, teman-teman multimedia semua. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati setiap kita semua di tempat ini. Saya berdoa kita tidak terjebak oleh rutinitas, tapi ini satu kesempatan kita boleh melayani, memberkati, bahkan memuji dan menyembah Tuhan untuk membalas kebaikan Allah dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan baik. Saya sungguh berdoa untuk setiap Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang tidak diberkati. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, siapapun yang memimpin pujian, kalau kita buka hati, kita pasti diberkati Tuhan. Saya mau sharing firman Tuhan pada hari ini, pada ibadah senior ini bulan September, dengan judul Kristen yang tangguh. Kekristenan yang tangguh. Sebelum kita masuk dalam poinnya, saya mau mengajak Bapak Ibu juga boleh merenungkan bagaimana seandainya ya Bapak Ibu suatu hari datang ke mall atau ke department store, Bapak Ibu butuh sepatu. Bapak Ibu lihat-lihat sepatu, ada satu sepatu yang wah, ini special edition nih. Produknya sedikit sekali. Pabrik sepatu ini memproduksi jenis sepatu ini sedikit. Dan SPG yang di mall itu bilang begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli sepatu ini, Bapak Ibu lebih muda loh 10 tahun. Mungkin ada yang bilang, Bapak Ibu kalau pakai ini
sepatu ini, Bapak Ibu akan mencuri perhatian orang lain. Warnanya bagus sekali. Warnanya cantik, cocok dengan kulit Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu persis kualitas ini sepatu. Ketahanan ini sepatu. Bapak Ibu tahu persis sepatu ini kalau dipakai 1 bulan 30 hari Bapak Ibu pakai terus, sepatu ini akan jebol. Bapak Ibu tahu persis. Kira-kira Bapak Ibu akan beli nggak itu sepatu? Boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing. Kalau kita diposisikan, kita dikondisikan seperti itu, kita diperhadapkan seperti itu, saya rasa kita nggak akan beli sepatu itu. Sekalipun dibilang lebih muda 20 tahun gitu ya, sekalipun kita jadi gagah pakainya, tapi kita yakin benar itu sepatu dipakai 1 bulan jebol. Saya percaya kita nggak akan beli itu sepatu. Bagaimana dengan kekristenan kita Bapak Ibu? Bagaimana dengan perjalanan hidup kita yang sementara ini? Perjalanan hidup kita yang sementara ini menentukan kehidupan kekal di kemudian hari. Perjalanan kehidupan kita yang sementara ini menentukan kematian kekal di kemudian hari. Saya percaya Bapak Ibu tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada. Saya sangat percaya kalau Bapak Ibu mengerti ini, perjalanan kehidupan hari-hari ini menentukan kehidupan kekal atau kematian kekal, kita akan lebih bijaksana menjalani waktu-waktu kita. Kita akan lebih lagi berhati-hati menjalani hidup ini. Dan kita pasti mencari tahu apa sih yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita perbuat dalam perjalanan ini supaya kita bisa masuk kepada kehidupan yang kekal. Bukan kematian yang kekal. Dan kita memiliki kekristenan yang militan, kekristenan yang tangguh, iman yang tangguh, iman yang kuat di segala musim. Baik musim kering, musim kemarau, musim hujan, kita tetap kuat. Boleh slide selanjutnya? Saya ambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Untuk kita memiliki ketangguhan iman, untuk kita boleh mengisi perjalanan kehidupan kita, ada satu guidance, ada satu petunjuk, ada hal-hal yang harus kita perbuat dalam hidup ini Bapak Ibu. Untuk kita memiliki kekristenan yang kuat. Di poin pertama,
Boleh? Ini cara untuk kita memiliki kekristenan yang kuat. Saya ulang, di 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Hidup ini suatu pertandingan, Bapak Ibu. Hidup ini satu pertandingan. Ada satu ayat lagi, kalau kita nanti slide selanjutnya ada, hidup ini satu pertandingan. Ayat ini tidak mengatakan bahwa begini, semua peserta yang usianya 15 tahun sampai 35 tahun harus turut berlari. Enggak. Dikatakan di ayat ini bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Berapapun usia kita, kita ini semua ada di gelanggang pertandingan, Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat senior khususnya, namanya saja senior, Bapak Ibu. Orang-orang yang pasti mengerti bahwa kita semua ada di gelanggang pertandingan. Bukan hanya usia 15 tahun sampai 35 atau 15 tahun sampai 30 yang harus ambil bagian. Setiap kita, Bapak Ibu. Saya mau katakan setiap kita sebagai hamba Tuhan, sekali lagi saya tegaskan, setiap kita harus turut ambil bagian dalam pertandingan kehidupan kita. Bukan semuanya harus jadi pendeta, bukan Bapak. Tapi setiap kita harus masuk dalam pertandingan itu. Setiap kita harus lakukan fungsi kita. Boleh slide berikutnya? Nah, 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ayat ini juga mencatat hidup ini suatu pertandingan, Bapak Ibu. Poin yang pertama yang menjadi perenungan kita, bagaimana kita memiliki kekristenan yang tangguh, kekristenan yang kuat, lakukan fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah jadi penonton, Bapak Ibu. Sekali lagi, lakukan fungsi kita sebagai atlet-atletnya Tuhan, sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Jangan pernah jadi penonton. Berapapun usia kita, jangan tempatkan Bapak Ibu jadi penonton. Pasti Bapak Ibu bisa lakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya mau katakan, pasti Bapak Ibu bisa lakukan sesuatu untuk Tuhan. Siapapun kita, pasti kita bisa lakukan sesuatu untuk Tuhan. Lakukan fungsimu. Masuk dalam pertandingan itu. Masuk dalam pertandingan iman. Masuk dalam pertandingan yang sudah ditetapkan untuk setiap kita. Jangan kalah dengan ketakutan, Bapak Ibu. Jangan kalah dengan kekhawatiran. Kita lawan ketakutan itu dengan firman Allah. Kita lawan kekhawatiran itu dengan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus melawan sakit hati dengan kasih-Nya Tuhan. Kita harus lawan ini, Bapak Ibu. Kita harus lawan kemalasan. Beberapa waktu ini, 1,5 tahun ini mungkin, kita bisa terjebak dengan kemalasan. Cukuplah kita beribadah di rumah, kita cukuplah di rumah saja, tidak usah melakukan aktivitas kita. Mungkin tidak usah kita boleh melakukan hal-hal yang lain untuk Tuhan. Ini waktunya Bapak Ibu. Kita masuk dalam pertandingan itu. Seperti apa? Kita jangan mencintai dunia secara berlebihan. Biarlah kita mencintai Tuhan dengan maksimal. Kita
cuma sementara di muka bumi ini. Biarlah kita mendekatkan diri kita. Bahkan, mohon maaf saya pakai kata, mari kita memaksakan diri kita untuk kita masuk dalam kehendak Allah, untuk dekat kepada kerajaan Allah, mengerti kerajaan Allah, dan meresponi kerajaan Allah. Dan saya percaya, kemuliaan demi kemuliaan kita akan lihat dengan mata kepala kita. Kemenangan lepas kemenangan kita akan raih bersama dengan Tuhan. Mari saya mau mengajak setiap kita boleh merenungkan waktu kita ada di rumah, waktu kita lebih banyak di rumah, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Saya mengerti, mungkin Bapak Ibu ada tinggal bersama anak, cucu, mantu gitu ya. Mungkin dilarang untuk keluar. Pokok renungkan firman ini. Apakah waktu kita ada di rumah, kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apa Tuhan sudah disenangkan? Apa kerajaan Allah sudah disenangkan dengan kita tetap ada di rumah? Banyak hal yang kita bisa perbuat Bapak Ibu di rumah juga. Sekali lagi, jangan jadi penonton, lakukan fungsi kita. Ada pesan Tuhan, boleh slide berikutnya. Roma 13 ayat 11. Tuh gambarnya asik bener. Lagi ngorok tuh ya. Roma 13 ayat 11. Ini saya boleh diingatkan, Roh Kudus boleh taruh ayat ini. Ini untuk saya dan untuk saudara. Untuk setiap kita yang hadir di tempat ini. Saya berani bilang bukan hanya untuk Bapak Ibu. Tapi ayat ini juga untuk saya. Kita sama-sama belajar. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Itu bangun dari tidur saya merahkan. Bangun dari tidur. Sebelum saya lanjut, mari kita sama-sama renungkan. Apakah saya saat ini lagi tidur? Apakah saya hari ini tidur? Sedang tidur posisi saya. Mungkin Bapak Ibu bilang, gue gak tidur. Gue masih melayani Tuhan. Gue masih baca Alkitab. Gue masih berdoa. Gue masih beribadah. Kok dibilang suruh bangun? Ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Sebenarnya kalau kita lagi tidur, apa yang kita paling benci Bapak Ibu? Kalau kita lagi tidur, kalau saya lagi tidur, saya paling benci, saya paling kesel kalau ada orang bicaranya keras-keras. Benar nggak? Kan berisik ya, berisik. Waktu kita tidur enak, ini kamar sebelah, misalnya kamar anak saya, dia lagi ketawa-ketawa. Lagi bercanda-bercanda melalui telepon. Itu paling saya sebel. Kalau kita lagi tidur, kita paling tidak mau diganggu. Oleh karena apa? Berisik itu, suara berisik itu. Nah, Tuhan bicara dalam hati saya, ini cara alat mentes kita lagi tidur apa enggak. Kalau ada seseorang berkata kepada kita, atau seseorang datang kepada kita, yuk kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan. Yuk kita baca Alkitab lebih lagi. Yuk kita datang ke gereja. Yuk kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau respon hati kita, meskipun kita tidak terucap di mulut kita, tapi respon hati kita berkata seperti ini, berisik loh, capek,
Ketemu lu ngomongnya gitu melulu. Berisik lu. Gue juga tahu. Mestinya begitu. Tapi prakteknya susah tahu. Kalau kita respon hati kita berkata-kata seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita sedang tidur. Kalau kita sedang tidur, ini waktunya. Wake up call. Ini waktunya kita dibangunkan. Ayo bangun. Budi bangun. Budi bangun. Saya gak sebut nama Bapak Ibu deh ya. Saya sebut nama saya. Budi harus bangun. Kita harus bangun. Kalau kita ada dalam kondisi seperti itu. Ini waktunya Bapak Ibu. Sebentar lagi kesudahan segala sesuatu. Banyak dikatakan bahwa ini kita ada di zaman akhir. Akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan datang. Saya tidak mau ketiduran Bapak Ibu. Biarlah kita dengan berantusias. Kalau kita nggak tidur Bapak Ibu. Dengar yang tadi. Ayo kita melayani Tuhan lebih lagi. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita termotivasi untuk itu. Saya mau. Saya mau. Itu berarti Bapak Ibu tidak tidur. Saya belajar juga dengan banyak dari anak-anak muda Bapak Ibu. Anak-anak muda, saya juga suka hadir di ibadah anak-anak muda, ibadah BWC, namanya ibadah BWC kalau kita di tempat ini. Itu saya sungguh diberkati. Mereka dengan berantusias, dengan bersemangat memuji dan menyembah Tuhan. Saya pulang di tempat ini ikuti ibadah BWC. Saya juga di ibarat handphone, dicas kembali Bapak Ibu. Ada hal-hal, mungkin ada waktu-waktunya. Kita juga boleh mencari itu Bapak Ibu. Yang bisa menyemangati kita, memotivasi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Untuk supaya kita jangan tertidur. Ada satu lagi hal yang perlu kita cermati. Dalam masa pandemi ini, banyak orang yang tertidur Bapak Ibu. Tertidur dengan masalahnya sendiri. Tertidur dengan kesenangannya sendiri. Tertidur dengan kekecewaannya sendiri. Tertidur dengan luka hatinya. Bahkan ada yang mengobatinya dengan apa? Aduh, saya lagi kosong hati saya. Tadinya gak hobi binatang, jadi hobi mungkin binatang. Kemarin saya ketemu seseorang, dia bilang gini, Pak, Bapak tinggal daerah tempat ini ya? Iya, di dekat itu kan ada pasar burung ya katanya. Emang mau ngapain Pak? Saya kesepian Pak, saya mau beli burung, biar buat mainan. Banyak orang memiliki kekosongan hati. Saat-saat ini memiliki kekecewaan. Saya berharap Bapak Ibu tidak cari burung. Bapak Ibu tidak cari anjing. Mungkin tidak cari monyet. Untuk dipelihara, untuk menghibur. Tapi waktu kita memiliki kekosongan itu. Kita bangun dari tidur kita. Kita cari kerajaan Allah. Kita cari Tuhan. Dan saya percaya, saudara pasti diberkati Tuhan. Boleh lanjut? Ini yang kedua. Yang kedua, cara kita untuk memiliki kekristenan yang kuat. Penguasaan diri. Menguasai diri kita. Ini saya juga belajar Bapak Ibu. Saya juga orangnya gak sabaran Bapak Ibu. Boleh lanjut slide berikutnya. Oh ini ya. Sorry. Tadi ayatnya itu ya, saya belum baca ya. 1 Korintus 9 ayat 25. Tetapi tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian
dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sekali lagi, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Menguasai dirinya. Yang kedua, untuk kita memiliki kekristenan yang kuat, kita harus ada penguasaan diri. Slide berikutnya. Nih, dalam perjalanan hidup kita, ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Saya buat dua bagian. Yang satu dalam kontrol kita, yang kedua di luar kontrol kita. Yang dalam kontrol kita. Kalau kita dihina, kalau kita dimarahin, kalau kita dicaci maki, kalau kita mungkin ditekan, kita mau merespon seperti apa? Itu dalam kontrol kita. Kita mau balas dia lagi, atau kita mau serahkan masalah itu kepada Tuhan. Itu dalam kontrol kita. Respon kita, reaksi kita ada dalam kontrol kita. Yang kedua, di luar kontrol kita. Di luar kontrol kita seperti apa di luar kontrol kita? Kalau Bapak Ibu mungkin suka naik motor atau naik sepeda gitu ya. Bapak Ibu sudah di pinggir jalannya, sudah hati-hati. Tahu-tahu ada bajai nyelonong nabrak kita. Tahu-tahu ada mobil nabrak kita. Kita sudah berhati-hati. Itu di luar kontrol kita, Bapak Ibu. Kita sudah lakukan bagian kita. Tapi ada orang yang tidak melakukan bagiannya dengan baik. 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kata melatih. Seingat saya tadi lagi saya berdoa di awal, saya ada berkata, mari kita mendekatkan diri kepada kerajaan Allah. Kita melatih diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana sih kita menguasai diri? Mungkin Bapak Ibu bilang, aduh saya harus banyak berdoa. Puji Tuhan. Tapi waktu kita mau menguasai diri, ada dua kata yang bisa membantu kita. Saya menemukan dua kata yang dapat membantu diri kita untuk kita menguasai diri. Kata ini ada dua. Satu kepentingan, satu kemampuan. Contoh Bapak Ibu. Bagaimana saya belajar menguasai diri saya. Saya suka baju bagus. Saya suka celana jeans bagus gitu ya. Sepatu bagus. Waktu saya mau beli, waktu saya ke mall, mau beli itu barang-barang yang saya suka itu. Saya harus bisa masukkan kategori ini. Apa kepentingannya? Apa kemampuannya? Apakah saya ada kemampuan? Contohnya begini, waktu saya mau beli, saya berpikir gini, kepentingannya apa ya? Saya banyak celana jeans. Kepentingannya apa ya? Saya banyak jas. Saya rasa Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, kalau saya boleh tanya, Bapak Ibu gak keberatan kan? Kayak misalnya Yufan gitu ya, gak keberatan kan saya, misalnya hari ini saya pakai baju putih, minggu depan lagi rumah doa, Yufan bantu saya pakai baju putih lagi. Saya rasa Yufan gak keberatan. Yang lebih penting adalah saya pakaiannya sopan dan rapi. Amin. Harus saya pakaiannya sopan dan rapi. Itu kepentingannya. Kecuali saya public figure. Ya. Saya public figure mungkin
Kemana-mana dari hari yang sama ada acara tiga acara pasti beda-beda bajunya. Tapi kan saya bukan. Kepentingannya saya hamba Tuhan. Kepentingannya cuma apa? Saya harus pakai baju rapi, sopan. Itu kepentingannya. Yang kedua apa? Kemampuannya. Saya mau beli, mampu nggak saya? Saya sanggup nggak beli itu semua? Ini jadi perenungan bagi kita Bapak Ibu. Menjadi guidance bagi kita. Bagaimana belajarnya kita bisa belajar menguasai diri kita. Dalam segala hal. Kepentingannya apa? Kemampuannya ada enggak? Saya paling gak sabaran kalau di jalan. Lihat orang jalan di tengah, naik mobil, jalannya lambat lagi. Udah sebel banget deh. Apalagi saya dipotong jalan saya. Paling enak apa? Waktu dipotong jalan paling enak apa? Motong lagi. Kepentingannya apa saya mau motong lagi? Nggak ada kepentingannya. Kalau nggak ada kepentingannya harusnya apa? Tidak dilakukan. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Kalau nggak ada kepentingannya kita nggak harus lakukan. Dalam poin ini saya menemukan gini juga. Saya berdoa untuk Bapak Ibu dan saya berdoa untuk saya juga. Kita harus bisa membedakan mana yang harus kita lakukan, mana yang harus tidak kita harus lakukan. Ada yang harus memang kita lakukan, ada yang tidak harus kita lakukan Bapak Ibu. Kita bisa membedakan itu, jangan terbalik-balik. Saya akan tutup dengan poin yang ini, poin yang kedua. Dengan satu ilustrasi. Poin yang kedua saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Ada satu cerita Bapak Ibu. Cerita katak. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar cerita katak. Katak ini ada dalam satu komunitas katak. Namanya katak ya pasti dalam komunitasnya katak. Gitu. Teman-temannya katak. Katak yang satu ini dikenal komunitasnya katak yang bersumbu pendek. Bapak Ibu tahu bersumbu pendek. Bersumbu pendek ini cepat marah. Kalau diajak bercanda marah. Dia tersinggung dikit marah. Bersumbu pendek. Cepat ngambek. Suatu hari dia bilang gini sama komunitasnya. Gua sebel sama lo orang. Gak asik lo orang. Males gua sama lo orang. Dia marah-marah. Padahal orang cuman bercanda. Sedikit-sedikit tersinggung. Akhirnya katak ini bilang begini. Lo orang gak asik. Gue cari komunitas lain deh. Gue cari teman lain. Dia pergi. Cari komunitas lain. Ketemu satu komunitas. Komunitas angsa. Di angsa. Dia cerita. Aduh. Sebelah gak asik. Gue main sama lu aja ya. Oh boleh. Angsa bilang gini. Kapan-kapan gue ajak lu terbang. Wah. Asik tuh. Mantep. Boleh. Gue terbang deh sama lu. Boleh ya Kak, angsa ya. Gue ajak lu terbang. Gimana caranya saya gak bisa terbang. Kamu gigit aja paru saya. Dia gigit. Yuk kita jalan-jalan yuk. Katak itu pergi terbang bersama angsa. Waktu dia terbang lewati komunitas katak. Komunitas katak bilang gini. Tuh katak gak tahu diri. Katak gak tahu diuntung. Udah takdirnya jadi katak jangan sok terbang lah. Lu ngapain terbang? Tuh katak itu masih gigit parunya itu. Paru angsanya. Dia masih diem. Teman-teman kataknya ngatain lagi. Payah lu katak. Lu gak tahu, lu bener-bener gak tahu diri lu. Waktu dia semua orang mencaci maki. Tuh katak kan sumbu pendek. Dia mau ngomong Bapak Ibu. Pas dia ngomong, lu apa-apaan lu menghina gue. Lepaslah dari gigitan parunya itu. Dia kan harus ngegigit paru angsa. Waktu dia lepas, selesailah hidupnya. Jatuh. Dari cerita ini apa? Kita belajar untuk menguasai diri kita.
Jangan hidup kita selesai sebelum waktunya, Bapak Ibu. Ya, jangan hidup kita selesai sebelum waktunya. Ini poin kedua. Poin yang ketiga. Jangan khawatir Bapak Ibu. Ini poin terakhir. Kata-kata terakhir itu powerful. Ada satu kekuatan. Bapak Ibu pasti yang di rumah semangat. Poin yang ketiga. Nah ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Boleh lanjut? Poin yang ketiga adalah tenang. Kalau kita mau memiliki kekuatan iman kita, memiliki kekristenan yang kuat, kita harus tenang Bapak Ibu. Ini saya catat, gak tahu nih kata-katanya, mungkin perlu penyempurnaan Bapak Ibu. Tenang adalah kebutuhan semua orang. Sekali lagi, tenang adalah kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Saya teringat ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah masuk ke satu sekolah atau kita pernah sekolah ya, saya percaya kita pernah sekolah gitu. Waktu kita lagi ujian kan ada tulis harap apa? Tenang. Ada ujian. Kenapa dikatakan gitu? Harap tenang. Karena waktu kita tenang, kita dimampukan untuk menyelesaikan setiap masalah. Waktu kita tenang, dimampukan itu untuk kita menyelesaikan masalah kehidupan kita. Jadi jangan pernah ngambil keputusan waktu Bapak Ibu gak tenang. Kan ada orang tipenya gerasak-gerusuk ya. Bahasa apa tuh ya? Saya gak tahu tuh bahasa apa. Gerasak-gerusuk, waduh. Gercep, gerak cepat. Tapi memang gerak cepat. Tapi dia gak bisa tenang gitu. Gak bisa mengambil keputusan dengan baik. Dia harus tenang dulu. Baru dia bisa ambil keputusan dengan bijaksana. Ayat, ada slide terakhir ya? Ada lagi ya? Nah ini ayat terakhir. Ayat penutupnya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sekali lagi. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Poin-poin ini, ayat terakhir ini. Kalau kita mau lebih kuat lagi di dalam Tuhan, kita tetap tinggal tenang, percaya. Boleh worship leader, singer siap-siap ke depan, memain musik. Sekali lagi saya bacakan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau kita bilang, waduh kekuatan saya gak seberapa, saya gak bisa, saya gak kuat. Bapak Ibu harus tenang dan percaya kepada Tuhan. Bahkan berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu akan lihat kekuatan yang luar biasa hadir dalam hidupmu. Tuhan Yesus berkati. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak. Sekali lagi mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus adalah keputusan kami. Keputusan kami. Dan kami tidak akan mengingkarinya. Kami mengerti pada saat kami mau mengikut Tuhan, kami harus bergerak maju menuju kepada salib dan menjauhi dunia. Sekalipun kami ada di dunia. Dengan mengikut Kristus, kami bukan sekedar penonton, tapi kami mau melakukan fungsi kami. Kami mau belajar menguasai diri kami. Kami mau belajar untuk hidup dengan tenang. Karena di balik ketenangan itu, ada kekuatan Tuhan boleh turun untuk kami. Biar kami bukan menjadi orang yang cepat mengambil keputusan, tapi keputusan kami salah. Tapi biarlah pada saat kami mau ambil keputusan, kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh lebih dekat dengan Tuhan. Kami boleh lebih mengandalkan Tuhan. Biar melalui renungan pada hari ini, setiap kami boleh dimotivasi kembali, boleh dikuatkan kembali. Ini waktunya semuanya kami boleh bergerak untuk Tuhan. Berapapun usia kami tidak berhenti meresponi panggilan ilahi yang Kau sudah tetapkan untuk kami. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, di senior yang ada. Berkati mereka pribadi lepas pribadi. Hamba sungguh berdoa. Hamba lepaskan berkat untuk semua sidang jemaat-Mu di rumah yang sudah mendengarkan firman ini. Mereka diberkati Tuhan, bukan sekedar diberkati, tapi mereka dimotivasi untuk lebih meresponi panggilan ilahi. Dan pada akhirnya, waktu kami dipanggil pulang, kami boleh kedapatan menerima mahkota abadi itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah di senior ini dengan satu ucapan syukur. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Apa yang barusan kami nyanyikan, setiap kata yang kami nyanyikan, itu boleh menjadi penggenapan firman Tuhan. Kami diberkati
dengan tubuh yang sehat, kami diberkati dengan jiwa yang sehat, kami diberkati dengan roh yang sehat. Ini waktunya kami angkat tangan kami buka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jerih lelahmu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidupmu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu bulan depan. Maju terus dalam Tuhan.